pertama insya Allah sudah terisi. Website masjidaljamar.com yang bagi online dengan HP boleh ketik masjidaljamar.com atau aljamar.jamarprof.go.id. Ya, ini filter Pak, filter untuk mikrofon. Masjidaljamar.com sama aljamar.go.id. Kemudian di sana juga ada rekaman-rekaman ceramah Pak. Jadi Bang Masjid Al-Jabar ini setiap hari ada ceramah subuh dan ceramah zuhur. Setiap hari dengan ustaz yang berbeda. Itu di sebelah kanan. Terima kasih. Hatur nuhun. Mohon maaf jika ada hal tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadal masjidil jabbar. Mengucapkan selamat datang pada seluruh jamaah kaum muslimin wa muslimat Masjid Raya Jabar Provinsi Jawa Barat yang insyaallah hari ini kita sama-sama niatkan untuk mencari dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, sawu sufufakum fa idza tasbiyatas sufuf minta salat. Mohon untuk safnya diluruskan dan juga dirapatkan. Karena dengan rapatnya saf dan juga lurusnya saf itu merupakan salah satu bentuk kesempurnaan dalam salat berjamaah. Kepada seluruh jamaah yang baru datang, mohon untuk mengisi dulu saf yang berada di sebelah kiri bapak-bapak dan di sebelah selatan, dan saf ketiga kita masih kosong. Jadi mohon kita dulu mengisi saf ke-4 ke-5 sebelum saf ketiga ini terisi dengan penuh. Semoga dari setiap langkah kaki kita Allah senantiasa memberikan keberkahan dan juga kebaikan. Dan insyaallah dari setiap langkah kaki kita Allah senantiasa menghapus segala dosa-dosa kita. Insyaallah yang akan bertugas sebagai imam pada kesempatan kali ini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haid Ari Mutawati SPDI Al-Hafiz, dan barusan yang memandangkan azan adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Jajang Yusuf SPDI Al-Hafiz. Mari kita sama-sama doakan para imam kita, para muadzin, para pengurus DKR, staf seluruh karyawan, tapi khusus juga untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan umumnya untuk kita seluruh jamaah agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah tempatkan kita kelak nanti di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kehidupan kita penuh dalam keberkahan, berkah dunia, berkah di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Alhamdulillah, as-salihah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga kami informasikan setelah sholat zuhur berjamaah akan ada untayan mutiara hikmah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau adalah Bapak Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Deden Suparman MA. Beliau adalah dosen dari Fakultas Sains dan juga Teknologi UIN SGD Bandung. Semoga dengan duduknya hari ini kita di majelis ilmu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami informasikan kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone ataupun media apapun itu sejenisnya, mohon maaf untuk sementara waktu dinonaktifkan atau dipindahkan dulu ke mode silent ataupun airplane mode. Dan juga untuk ayahanda dan ibunda yang membawa balita ataupun anak-anaknya agar tetap dalam pengawasan kedua orang tuanya. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terakhir, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran hanya akan memberikan kita syafaat kelak di akhir. Dari 12 pilar yang ada di tengah-tengah kita, ini banyak sekali mushaf Al-Quran yang bisa kita baca. Kami persilahkan kepada seluruh jamaah untuk membacanya, namun mohon maaf hanya untuk dibaca saja di dalam area Masjid Raya Al-Jabar. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, itu mutlak dari kesalahan diri saya pribadi. Sekali lagi sebelum kita memulai salat berjamaah kita, bapak-bapak yang mungkin berada di saf ke-6, saf ke-7, mohon untuk tidak diisi dulu. Mohon untuk mengisi dulu saf yang paling depan, terutama yang ada di sebelah selatan, karena saf ketiga, saf keempat, dan juga saf kelima kita belum terisi dengan penuh. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang telah menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Atur nuhun, syukran, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وجميع عبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا رحمن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم ووحد صفوفهم وأنزل السكينة على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah a'izah, ittaqullah kama qala azza wa jalla, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim kamathalil jasad idza istaqa'udun tada'a sa'irul jasadi. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bersama masih diberikan berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang usia, sehingga masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, wabil khusus sholat zuhur secara berjamaah, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan di Masjid Besar Al-Jabar ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah, termasuk kita bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, melalui mimbar ringkas kultum di siang ini masih dalam rangka kedukaan yang besar, kedukaan yang terjadi di umat Islam yang hari ini di berbagai macam pelosok terus di Indonesia. Kita sedang berkabung melihat saudara-saudara kita di Palestina dimombardir oleh Zionis Israel yang tidak punya peri kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, mengingat cerita ini saya ingat
bahwa dulu di zaman batu orang yang kuat itu adalah orang yang menang. Sekitar tahun 70-an ke sana sebelum saya lahir. Hari ini zaman batu terjadi di era yang konon katanya demokrasi dan zaman modern. Kalau saya lihat bahkan justru zaman batunya adalah lebih kejam di zaman batu dulu. Kalau dulu zaman saya kecil, kalau orang gegelutan, main tinju-tinjuan atau tonyokan itu sparring seorang-seorang, tidak pakai pekarang. Tapi hari ini yang kita lihat yang konon katanya demokrasi, yang konon katanya mereka mengaku bahwa mereka beri kemanusiaan. Tapi ternyata kalau mereka berperang hari ini rudal melawan senjata yang ringan, itu tidak berimbang. Hadirin rahimakumullah, dari momentum ini melalui mimbar ringkasan ini saya akan mengajak ada dua hal yang perlu kita bangun bersama. Kenapa umat Islam hari ini diberlakukan seperti itu, bahkan hampir semua di pelosok negeri yang minoritas. Dan itu juga yang sering saya doakan muslim di Palestina, di Syria, di Lebanon, di Afgan, di Morok, di Kashmir, di zaman itu yang minoritas hampir rata-rata mereka dirusak bahkan dihancur leburkan. Oleh sebab itu maka ada dua hal yang perlu kita bangun bersama. Kenapa umat Islam diperlakukan begini oleh orang-orang Zionis Israel atau non Muslim? Karena umat Islam hari ini sedang berada dalam dunia yang lemah. Ada dua kata lemah pada hari ini yang kita lihat. Yang pertama adalah lemah dalam membangun persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah. Umat Islam di dunia padahal sumbernya cukup banyak, lebih di atas 2 miliar. Tapi ketika saudara-saudara kita waktu di Palestina dibombardir, saudara-saudara kita yang di negara-negara jiran yang dekat itu nyaris diam. Dan bahkan ada sebagian negara yang makan mendukung terhadap Zionis itu. Itu sangat berat. Artinya bahwa hari ini umat Islam masih firqah-firqah, masih asobiyah, masih golongan-golongan, bahkan masih ada di antara kita bersama yang menganggap saudaranya itu adalah bukan muslim, tapi saudaranya adalah yang seorganisasi, segolongan. Padahal Islam mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah, yang menjadi saudara itu adalah mukmin. Walaupun di sebangsa dan juga kita bersaudara sebangsa setanah air, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Tapi yang paling utama dalam konteks Islam adalah ukhuwah Islamiyah. Yang Rasulullah mengajarkan ketika kepada Ansor dan Muhajirin, Rasulullah mengajarkan hadisnya damu damuka lahmi lahmuka, darahmu adalah darahku dan darahku adalah darahku. Tapi hari ini persatuan ini kelihatannya seperti yang digambarkan Rasulullah 14 abad tahun yang lalu, bahwa umat Islam cukup banyak tapi seperti buih di lautan yang belum bisa bersatu untuk membangun kekuatan yang besar sehingga disegani dari dunia manapun, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang kedua, melalui mimbar ringkas ini saya akan menyampaikan bahwa kelemahan umat Islam adalah dalam penguasaan sains dan teknologi. Perlu saya sampaikan ini juga beririsan dengan keilmuan saya yang saya mengajar ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, tafsir dan hadis di Fakultas Sains dan Teknologi, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara. Bahwa sampai hari ini umat Islam masih ada yang menganggap bahwa Islam itu hanya mengajarkan wilayah-wilayah ubudiyah saja. Padahal sesungguhnya Islam itu mengajarkan semua aspek kehidupan manusia. Bahkan di dalamnya adalah al-ilmu wal-funun atau sains dan teknologi. Hadirin yang berbahagia, saya mencoba melihat melalui Maktabah Samilah ada sekitar 780 ayat dalam Al-Quran dari 6.200 ayat tentang sains dan teknologi. Dan dari Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9 yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Ad-Darimi, dari 62.000 hadis ada 879 tentang al-ilmu wal funun. Artinya Islam banyak mengajarkan tentang sains dan teknologi. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kejayaan bangsa dunia ini, salah satu ciri khas yang bisa negara itu adalah disebut negara yang jaya,
adalah ketika bangsa itu menguasai sains dan teknologi. Hadirin yang berbahagia, sebetulnya sebagaimana saya sampaikan 14 abad tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan ini, sudah mengajarkan bagaimana sains dan teknologi itu kita kuasai, sehingga nanti para saintis Muslim lahir. Sebagaimana dulu zaman Al-Jabar, zaman Ibnu Sina, zaman Al-Farabi, Al-Warizmi, kemudian mereka mengukir sejarah dari saintis Muslim, yang bahkan mereka sumber inspirasi dari Al-Quran. Saya hadirin rahmatullah, setelah Turki Utsmani dibubarkan oleh Kemal Atatürk dulu, sampai hari ini umat Islam secara umum baru bisa menguasai Islam dalam wilayah-wilayah yang dunia saja. Hanya sebagian kecil umat Islam yang sudah bisa menguasai sains teknologi. Padahal Islam sudah mengajarkan dalam Al-Quran ada sekian ayat dan sekian hadis yang menerangkan tentang bagaimana ayat dan hadis ini menjadi sumber inspirasi bagi kita bersama untuk mengembangkan sains dan teknologi. Oleh sebab itu, hadirin yang berbahagia, marilah kita bangun dua aspek ini. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Kita bangun brotherhood ini, bahwa sesama kita Muslim yang syahadatnya sama, yang sama melaksanakan sholat, yang rukun imannya sama, bahwa di dunia itu adalah saudara kita bersama. Tidak ada jeda, tidak ada batas. Bahwa mereka itu adalah seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin itu adalah seperti satu bangunan. Idastaka umun, apabila satu badan itu merasa sakit, maka tadasa ilmu jasadi. Oleh sebab itu, marilah melalui mimbar yang dikasih ini kita kokohkan kembali tentang persatuan dan kesatuan kita umat Islam. Bahwa yang menjadi saudara kita adalah semukmin, bukan hanya sebangsa setanah air, bukan hanya segolongan dan seasobiah, tapi innamal mu'minuna ikhwan. Kemudian yang terakhir, dalam perspektif sains dan teknologi, hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, kemudian sabda-sabda Rasulullah SAW yang berhubungan dengan al-ilmu wal funun, karena ini yang akan menjadi penciri bagaimana perkembangan dunia Islam dalam konteks pengetahuan, karena tidak akan terlepas bagaimana mengembangkan dunia sains dan teknologi ini. Hadirin yang berbahagia, karena mungkin kesombongan bangsa-bangsa Eropa, kesombongan bangsa Yahudi hari ini, karena mereka merasa bahwa mereka sudah menguasai sains dan teknologi. Mungkin mereka sudah merasa memiliki ilmu bagaimana membuat rudal, bagaimana membuat kendaraan amfibi, bagaimana membuat senjata-senjata kimia. Padahal sebetulnya, kalaulah kita mencoba mengkaji kembali tentang Al-Quran dan Sunnah, sebetulnya yang harus bisa membuat senjata ini adalah umat Islam. Karena ada 780 ayat yang menerangkan itu, dan 879 hadis yang menerangkan tentang al-ilmu wal funun. Tentunya kalau saya sebut satu persatu ini terlalu banyak, karena adalah kultum. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi kita bersama, bahwa kelemahan ini akan kita tutup di kemudian, sehingga kejayaan umat Islam pada zaman Turki Utsmani dulu akan kita coba pulihkan kembali kepada umat Islam hari ini, yang insya Allah menyongsong tahun 2024 kita akan memulai lagi kembali menggapai kejayaan kebahagiaan umat Islam yang seianya kita harapkan bersama, bahwa sesungguhnya apa yang kita harapkan adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bukan hanya kebahagiaan akhirat atau dunia saja, tapi kebahagiaan dua-duanya. Dan kebahagiaan dalam konteks penguasaan dunia, tentunya diantaranya adalah dengan penguasaan sains dan teknologi. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kultur yang dikasih ini menjadi catatan kita bersama, menjadi referensi kita bersama, bahwa dua kunci yang saya sampaikan ini menjadi ibrah kita menjadi muslim yang kuat dengan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kita menjadi muslim yang kuat dengan menguasai sains dan teknologi. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan doa imam yang tadi saya sambungkan dengan doa khusus juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemampuan, kemudian pertolongan kepada saudara-saudara kita khusus di Palestina, di Suriah, di Ronya, di Afgan, di Moro, di Kashmir, di Sayyidul Muslimin di zaman wal makan.
wabil khusus pada negeri kita Indonesia menjadi negeri yang baik thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan. Kehilapan berasal dari saya dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya mujib sayyidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dijumpa. Biar ini ya. Sama disiplin ya. Ibu orang mana Gibran?